kalau batin memuji. Kenapa memuji? Karena Allah mentajalikan dirinya dan menjadi Nurullah, dan Nur Muhammad itu untuk memuji dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Allah sampai mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya sendiri, karena Allah itu sangat cinta kepada dirinya sendiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berzikir, berkomunikasi dengan Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu kami sarankan kepada semua jemaah, di saat kita berzikir, zikir itu adalah komunikasi dengan Allah, silaturahim dengan Allah. Jadi kita harus bisa menikmatin, bisa menyerapin, bisa membawa cinta kepada Allah. Artinya kita harus bersungguh-sungguh satukan semua rasa dengan pikiran yang ada. Artinya pikiran harus ikut kepada perasaan, biar enak, biar nyaman. Kalian datang dari jauh-jauh hanya untuk berzikir bersama-sama, maka kesempatan seperti ini yang cuma 1 bulan 1 kali jangan disia-siakan. Bukan karena capek datang dari Blitar atau dari Malang atau dari yang lainnya, lalu udah sampai di sini tidur, itu kan kurang nyaman namanya. Karena tadi sudah diberi kesempatan untuk istirahat 1 hari. Keinginan saya dan Allah dan Rasulullah pasti seperti ini, maka saya sampaikan. Umpamanya kalian tidur, itu keinginan sampean sendiri, kan pasti tidak gratis ke sini, pasti naik mobil walaupun punya sendiri pasti harus beli bensin atau solar kan gitu. Jadi komunikasi dengan Allah itu harus didasari rasa cinta, bukan iman, karena di dalam cinta itu ada iman. Kalau iman duluan hanya percaya dan yakin, pasti nanti banyak yang diminta. Tapi kalau karena cinta, karena di situ ada sebuah keimanan dibungkus dengan cinta, maka kita tidak mengharapkan sesuatu, karena Allah itu memang sudah punya sesuatu. Untuk apa kita harapkan? Yang penting kita tidak bisa menjauh dari Allah, karena menjauh dari Allah itu, jauh dari Allah rasanya tersiksa, jauh dari Rasulullah juga tersiksa. Tapi didasari dengan cinta yang tulus, yang tidak karena sebuah pekerjaan, yang tidak karena sebuah keinginan. Kalau bisa jangan karena dosa pun dan pahala pun jangan sampai timbul di waktu kita berzikir kepada Allah. Ini persembahan, pada hakikatnya kan seperti itu. Kalau syariat enggak gitu, baca istighfar demi dosa itu biasa sudah. Kita kan belajar tentang sebuah hakikat, tentang sebuah nurani, tentang sebuah tajalli yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya cuma memuji. Tajalli itu sifatnya memuji. Kalau yang diciptakan zahir ini adalah menyembah. Makanya agama lain itu menyembah, bukan memuji namanya. Di santai seperti Nasrani, Hindu itu menyembah namanya. Karena lahir. Kalau batin memuji. Kenapa memuji? Karena Allah mentajalikan dirinya dan menjadi Nurullah, dan Nur Muhammad itu untuk memuji dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Allah sampai mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya sendiri, karena Allah itu sangat cinta kepada dirinya sendiri. Alangkah sayangnya jemaah kami kalau tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah tidak bisa, mana mungkin mencintai keluarganya.
Karena itu adalah hubungan sakinah, hubungan kasih sayang antara diri kita dan diri kita, antara diri kita dengan Allah, antara diri kita dengan Rasulullah, antara diri kita dengan keluarga. Akhirnya terjadi ku anfusikum wa ahlikum. Naro itu paling sadis sudah. Kalau naro sudah sadis. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Saya itu menghormati kalian nyampe ke sini terlalu jauh. Kalau bukan karena ada keinginan yang Allah kehendaki, tidak mungkin nyampe di sini. Jaga, artinya kita harus bisa menjaga apa-apa yang yang Allah berikan pada diri kita. Kalau bukan Allah menghendaki kita berzikir bersama-sama, tidak bisa. Manusia ini tahu apa? Wong kita tidak akan bisa bergerak kalau bukan memang Allah yang menggerakkan. Kalau sudah sampai pada titik keimanan dan ketawakalan yang seperti ini, hidup itu nyaman, tinggal menjalani. Tapi dengan cara seperti ini, selalu menghidupkan hati, selalu berzikir kepada Allah, dan lisan juga berzikir kepada Allah. Karena kumpul seperti ini itu sulit, apalagi untuk berzikir. Rintangannya besar. Makanya jangan disia-siakan. Sampean kan datang dari Blitar, datang dari mana, berkumpul di sini. Ada makhluk yang lebih jauh dari sampean. Makhluk majelis turun, makhluk langit turun ke sini. Masa sampean bisa menjangkau ke sini? Enggak, itu turun demi berzikir bersama-sama. Semoga kalian dibukakan hatinya sehingga bisa melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sampean sendiri. Karena saya ini bicara tentang sebuah keadaan. Saya itu tidak akan pernah berbicara mala taquluna mala ta'lamun. Saya tidak akan berbicara sesuatu yang saya tidak pernah lihat dan ketahui. Dan yang sudah Allah kehendaki mata batinnya bisa melihat, banyak para wali hadir di sini. Semuanya sudah hadir. Bahkan lebih awal dari jemaah yang hadir. Makanya jangan disia-siakan. Demi apa? Demi kalian semua. Demi utuhnya langit dan bumi. Karena kalian adalah penyanggah dari langit itu sendiri. Karena sulit berzikir yang seperti ini. Memang sulit. Kata Syekh Habib Ibrahim Batam, tinggal sedikit sebagai penyanggah langit. Di Indonesia itu tinggal sedikit yang hanya berzikir. Memang hanya semata-mata untuk Allah dan Rasulullah. Tinggal sedikit, semuanya menjadi penghasilan. Semua menjadi ingin populer. Kalau saya tidak akan populer kalau sampean tidak mempopulerkan. Walaupun sampean mempopulerkan saya tidak akan jadi orang populer. Karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya itu ingin jadi orang bahagia, nyaman, tidak ada takut dan khawatir aja udah cukup. Tak bisa terbang, biarkan jemaah saya yang terbang, tidak ada masalah. Saya itu oleh Allah menikmati sebuah hadiah dan anugerah yang sangat indah. Apa itu? Saya tidak disusahkan oleh Allah. Saya tidak pernah disusahkan oleh Allah. Saya tidak pernah dikasih rasa repot oleh Allah. Saya tidak pernah dikasih rasa sedih oleh Allah. Ya, tapi kan tidak semuanya harus dipakai ke jemaah, harus berbuat pura-pura. Kalau tidak kan kiai terlalu sabar katanya. Ya, harus dipakai manusianya, tapi itu pura-pura, bukan aslinya. Jiwa saya tidak pernah sedih. Dan saya tidak pernah merasakan tentang sebuah kesusahan. Ini hasil dari cinta yang saya persembahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Saya tidak pernah ingin bertobat dari sebuah baca istighfar, bukan. Saya lewat pertobatan saya bukan tidak bertobat, tapi pertobatan saya adalah sebuah persembahan, yaitu zikir lahir dan batin, melaksanakan sholat, puasa yang tanpa minta apapun dari Allah sendiri. Bahkan saya tidak pernah mohon ampunan, tidak, karena Allah tahu tentang sebuah pengampunan. Kalau sudah kita jadi orang yang dicocoki, tidak usah diminta, pasti dikasih, karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Pada hakikatnya seperti itu, tapi pada syariatnya ya kita harus memohon, karena ud'uni yastajib lakum. Kita kan masuk kepada alam hakikat, bukan membuang syariat orang hakikat itu. Syariat tanpa hakikat tidak bisa. Jadi semuanya harus dibikin. Syariat tanpa hakikat juga sama-sama ya jalan maunya sendiri. Kita itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mengadukan
kebutuhan kita kepada Allah, tapi diciptakan untuk menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Tapi kita setelah menjadi manusia seperti ini, ya kepentingan kita yang disodorkan terus. Kepentingan Allah dilaksanakan atas dasar kepentingan kita. Saya kan seperti itu. Ya bukan kita tidak menyembah kepada Allah, menyembah, bukan kita tidak beristighfar kepada Allah, beristighfar, tapi dasarnya punya kepentingan sendiri kan kita kepada Allah. Pada hakikatnya tidak, memang demi kepentingan Allah tanpa membawa kepentingan pribadi diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya artinya renungin. Bahasa yang saya ungkapkan ini direnungi, bukan dipikirkan. Sampai orang pintar, belajar pintar itu sudah cukup. Belajar merenungi kehidupan yang Allah berikan pada diri kita, sudah anugerah. Sampai sudah enak, bisa seperti ini, bisa seragam putih-putih, cantik-cantik, tampan-tampan. Yang meninggal kemarin sudah banyak, yang sakit mulai tadi sudah banyak. Jangankan di rumah sakit, pergi ke saya tadi aja udah tidak bisa diatur karena sakit. Kita nyaman masih seperti ini, masih bisa melaksanakan sebuah keinginan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus ikhlas, belajar ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih. Artinya mempersembahkan sesuatu atas dasar cinta yang di situ dibungkus sebuah anugerah yang indah tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi pasti kita dikasih sesuatu. Orang cinta itu pasti dikasih. Jangan menyakiti sesuatu yang dicintai. Demi apa? Demi rasa kita yang sudah nikmatin. Pasti nyaman. Masa orang cinta harus cemburu? Bukan cinta itu, buta namanya cintanya itu. Bukan cinta buta, tapi buta cinta. Tapi cinta aslinya itu tidak pernah mengharapkan sesuatu. Cuman takut jauh dari orang atau dari Allah yang dicintai, dari Rasulullah yang kita cintai. Takut jauh, karena kalau jauh pasti kita menderita. Tidak ada rasa cemburu saya kepada Allah. Biarkanlah Allah memberikan mobil orang mana terserah, yang penting saya dikasih bahagia. Itu cinta namanya. Tapi Allah kan tahu tidak akan mengurangi rasa cintanya hambanya kepada dirinya. Pasti diberikan sesuatu, dan sesuatu itu pasti yang lebih indah karena itu adalah kehendaknya. Seperti saya tidak terbebani punya jemaah. Kenapa? Saya tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami jemaah biar saya jadi orang tersanjung. Kalau sudah tersanjung biar jadi jemaah yang tersayang. Enggak juga. Biarlah Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Biarlah Allah yang berikan sesuai dengan kehendaknya. Biarlah Rasulullah yang bertindak sesuai kehendaknya. Akhirnya saya bisa mengemban amanah sesuai dengan kehendak Allah sendiri, dan kehendak Rasulullah sendiri sesuai dengan tingkat dan kemampuan yang saya miliki. Prosedurnya seperti itu. Makanya sampean itu bebas, kartu bebas gratis, karena memang kehendak Allah. Kalau kehendak Allah lalu saya pungut biaya, maka itu saya yang bertindak. Saya harus mempertanggungjawabkan perilaku yang seperti itu. Enggak. Saya tidak pernah nyuruh apa-apa kepada jemaah. Demi apa? Dengan berlangsungnya seperti yang di atas. Allah yang mengutus kalian semua karena sesepuh kalian semua adalah ada doa yang diterima, sehingga menjadikan kalian semua orang yang selalu bersujud dan berpikir tentang wala dzikrullahi akbar. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Apabila cuma 1 kali atau 2 kali 1 bulan. Orang berzikir itu bukan 2 kali 1 bulan, tapi berulang kali. Tapi kalau itu mastakomo, ya tidak tahu kali tadi putus sekarang hidup, bisa juga. Orang istiqomah kan kadang seperti itu. Sampean ini banyak malaikat yang turun, tidak banyak para wali yang turun. Sudah penuh di dekat sampean, sudah penuh, bahkan melebihi jemaah saya. Semoga kalian semua dijadikan orang yang kasyaf oleh Allah, sehingga melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh jemaah saya. Saya selalu ingin mohon kepada Allah, karena Allah akan memberikan sesuatu seperti itu tanpa kita menyadari, lalu bisa melihat. Dinikmatin. Untuk apa mereka hadir? Untuk berzikir bersama-sama demi kepentingan anak cucunya mereka semua, juga demi kepentingan jemaah saya yang hadir saat ini. Itu diamini. Tatanazzalu alaihimul malaika.
alla takhufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk memberikan kabar surga didoakan sampean bahwa surga itu nyaman dan nikmat seperti yang dirasakan kiainya. Ya itulah kabarnya sampean kan nikmat sekarang. Nah, karena saya tidak susah, tapi harus mendoakan yang susah biar tidak susah. Untung sampean kumpul tidak susah, yang tidak untung kan kumpul sama-sama tidak susah, ini bahaya. Alhamdulillah saya tidak pernah dikasih yang tidak susah itu perasaan, itu tertutup dari rasa seperti itu, hilang dari pikiran yang menjadi beban. Memang saya tidak ngerti juga kok bisa, cuman kenyataannya bisa, cuman saya berpikir tentang seperti bisanya itu saya tidak nyampe. Karena adalah itu pemberian Allah yang saya harus syukuri dan nikmatin, dan saya harus jaga sampai akhir hayat saya. Semoga jamaah saya itu diberikan oleh Allah sesuatu yang melebihi dari apa yang saya rasakan. Kalau cuma sama kan saya takut dilintasin, tidak ada apa-apa. Jemaah saya lebih tinggi dari saya. Semoga jemaah saya itu menjadi orang yang soleh dan soleha, dan semoga menjadi walinya Allah. Karena soleh dan soleh itu adalah hak Rasulullah untuk mengangkat, kalau wali adalah hak Allah itu sendiri. Semoga seperti itu, dan saya selalu memohon, berdoa tentang jemaah saya yang seperti itu, karena saya bangga. Cuman ciri-cirinya orang soleh dan soleha, kalau ada sesuatu yang menyakiti perasaannya itu bisa menahan, bukan tidak marah-marah, tapi cuma bisa ditahan sehingga orang lain tidak bisa melihat kemarahannya. Seperti itu ciri-cirinya orang soleh dan soleha. Kalau sampean masih belum bisa menahan, berarti ciri-cirinya orang yang didaftarkan orang soleh dan soleha, didaftarkan namanya, calon namanya. Itu ciri-cirinya orang soleh. Jadi orang itu bisa menahan sesuatu, tapi di dalam diri kita itu ada amarah, ada emosi, cuman bisa ditahan. Tapi dalam jiwa itu masih ada rasa sakit. Tapi orang wali tidak, kecuali bersangkutan dengan sesuatu yang menjadi barometer kepada Allah, tentang sebuah zikir seperti yang saya jalankan, tentang sebuah pengabdian kepada Allah diteror, nah itu pasti marah dengan sendirinya. Karena itu yang memang diperjuangkan, yang diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab kalau ada orang menyebut nama Rasulullah, itu dijawab. Kok mahal kata Rasulullah? Karena ini memang hadis. Setelah Sayyidah Khadijah itu Siti Aisyah menjahit baju, ternyata lampunya padam. Ini kata Hakim Hudar, saya ingat ceritanya. Lampunya padam, akhirnya jarumnya jatuh. Rasulullah keluar dari dalam kamarnya, keluar sinar, ternyata jarum yang hilang bisa ditemukan. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersinar? Kata Siti Aisyah, iya, hanya orang-orang yang kikir yang tidak akan melihat. Siapa orang yang kikir ya Rasulullah? Orang yang menyebut namaku, yang mendengarkan tidak pernah membalas dengan sholawat. Semoga jamaah saya tidak seperti itu, tidak kikir sholawat. Bukan kikir tidak langsung bersedekah, tidak baca sholawat, tidak dijawab dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, harus dikasih iming-iming ya mas. Nah iya, kalau saya baca sholawat, jangankan melihat sampean melihat Rasulullah bersinar, sampean melihat kiainya aja keluar sinar tidak akan mampu. Kok kikir sholawat gimana? Karena pada hakikatnya manusia semuanya bersinar dan bisa dilihat, cuman punya sampean tidak keluar, tidak ada di dalam. Itu antiknya. Antik kan? Tidak cuman ada az-zujajah, tapi tak kal misbahu. Ada sinarnya, cuman tidak memancar seperti lampu. Hebat punya sampean, cuman bisa dilihat di dalam. Hidup cuman di dalam. Semua orang itu bersinar. Makanya rencana saya itu makanya harus
Hindari sesuatu yang syubhat, hindari sesuatu yang haram sebisa mungkin. Karena itu untuk mengeluarkan, untuk menghidupkan az-zujajah itu, bambu al-misbah, gimana kan? Oh, al-misbah wizujajah kata. Az-zujajah. Wah, kan ini kalau enak punya jemaah hafal Quran kan enak, tinggal nanya kiainya. Maka saya kan memang dah hafal Quran, sampean aneh berzikir sama orang tak tahu apa-apa. Kenapa kalau saya ngomong enak, bicara enak di depan jemaah saya yang notabene semuanya pinter? Karena saya menganggap sampean itu sama dengan saya, tidak lebih tinggi saya, tidak lebih rendah sampean, sama. Yang cuman lebih nyaman saya. Jadi enak ngomong, kalau orang nyaman kan enak. Tidak pernah takut salah, tidak takut sedih, itu aja. Sehingga bicaranya orang tidak bingung itu enak didengarkan orang bingung, walaupun salah-salah. Apalagi tidak salah kan. Itu menangnya itu. Kalau orangnya sama, kiainya juga tidak punya, sebenarnya sampean aja cuman ngawur bilang saya kiai gitu. Wong ibu saya lahir tidak pernah bilang saya kiai. Makanya saya tidak punya, bukan nama kiai, nama saya Abdul Manan. Kalau saya kiai kan ibu bilang kiai sama saya, Wong dikasih nama biasa. Wong sampean aja cuman ngawur kiai. Ya biasa aja sama saya, bukan pemberian ibu, cuman pemberian saya kan tidak terlalu bahagia. Nah, kalau panggilan ibu sampean tidak panggil, maka sampean saya tegur, nanti saya sakit kan gitu. Kalau cuma sampean panggil kiai, panggil abah, ya terserahlah, yang penting sampean enak untuk komunikasi dengan saya, karena itu adalah hubungan cinta, silaturahim untuk lebih dekat. Tapi jangan cuma batas kiainya aja, rasakan selalu bersama dengan kiainya. Kalau memang sampean cinta, jangan dipandang lewat mata, tapi dilihat oleh perasaan. Maka sampean akan bahagia dengan orang yang merasakan kebahagiaan. Harus mampu jemaah saya itu merasakan selalu bersama dengan saya nyampe ke rumahnya, biar kabar surga itu selalu sampai pada diri kalian semua. Nah, iya, selalu bersama dengan orang doa susah, masa sampai akan susah? Nah, tapi jemaah itu berlatih jiwanya selalu merasa ada saya di sisinya, jangan ada saya di depannya. Kalau saat ada saya di depannya, berarti sampean pasti larinya ke otak, nanti berat sampean. Tapi rasakanlah bahwa ada saya di sisi kalian. Setelah merasakan kalian semua bahwa saya selalu menyertai kalian semua, otomatis sampean akan merasakan dan pasti saya pastikan sampean bersama orang yang selalu merasa jiwanya bersama dengan Allah dan selalu disertai oleh Rasulullah. Itu saya pastikan. Sampean harus mampu merasakan bersama dengan saya. Tidak percaya sampean merasa bersama dengan saya, sholat aja kalau tidak husuk komplain sama kiai. Bisa dikomplain kalau saya memang seperti itu. Tapi harus dirasakan bahwa kiai sedang bersama kita sholat. Jiwa, bukan pikiran, tapi jiwa, perasaan. Perasaan kan ada di dada. Setelah kita punya perasaan, maka kita harus merasakan pada sesuatu yang tak bisa dirasakan sebelumnya. Belajar perasaan, merasa bersama dengan saya. Coba gini aja, sekarang kalian tanpa rasanya hidup sudah bersama dengan saya dan akan merasakan kebersamaan dengan saya. Tapi setelah pulang itu coba seperti itu, jangan saya wujudkan tapi rasakan kebersamaan yang seperti ini. Seolah-olah mau tidur ada lagi, jangan, saya tidak akan ngurus sampean, saya juga seperti itu. Jangan pikirnya mau jalan, nanti kalau saya tidur dengan istri gimana? Ibu, sampean itu ngawur, saya tidak ikut campur masalah itu. Karena saya merasakan dengan bersama selalu dengan Rasulullah dan Allah itu tidak seperti itu, sampean itu akan dilupakan. Biar sampean tetap normal dengan istrinya. Anda percaya, pasti saya akan menghindar dulu bentar, setelah itu sampean harus merasakan lagi. Yang sama tahu namanya. Kalau sama tahu kan enak. Jangan ke sana kalau berpikir pasti saya hindar. Rasulullah juga seperti itu dengan Allah. Saya merasakan dalam keadaan apapun, kalau saya merasakan, karena saya diciptakan untuk bermesraan, maka saya walaupun mesra dengan istri saya biarkan aja selalu merasakan bersama dengan Allah dan Rasulullah. Memang Allah dan Rasulullah itu memang mendambakan sebuah kemesraan. Bukan Rasulullah melihat,
Enggak, saya tidak menafsirkan seperti itu. Tidak terlalu jauh kalau saya berpikir. Walaupun saya merasakan bersama dengan Allah dan Rasulullah, lalu dekat dengan istri saya itu tidak jauh berpikir tentang Allah dan Rasulullah. Yang penting saya bisa merasakan saya sudah mendapatkan kenikmatan dan rahmatnya Allah, kan seperti itu. Namanya sampean nanti kalau kiai lihat, kadang kiai tahu katanya, wah itu kan dibuat-buat namanya. Nggak nyaman itu. Kiainya yang nggak nyaman. Kiainya kalau sudah digitu kan tahu. Ya kalau udah diurus saya kan nggak tahu. Nggak usah dicolek kiainya yang rasa-rasa seperti itu, nanti tahu. Nggak nyaman. Kadang seperti itu, ada jemaah yang seperti itu soalnya. Ya kan nggak nyaman, bikin kiainya nggak nyaman. Awalnya nyaman bersama karena sudah dirasakan kebersamaannya, lalu dibikin nggak nyaman. Akhirnya tahu malu juga kan, ya udah menghilang. Coba dinikmatin, biarkan aja kebersamaan itu berjalan dalam keadaan apapun dan seperti apapun dan dimanapun. Bukan waktu yang mengatur, bukan pekerjaan yang bikin jarak, tapi rasa yang kita mengumpulkan, maka hidup itu akan menjadi indah. Paham bahasa seperti ini toh? Karena saya kalau bahasa langit turun takut jamaah saya tidak ngerti semuanya. Karena cinta itu tidak cantik, cinta itu tidak tampan, tapi indah untuk dinikmatin. Kalau masih ada cantik dan tampan, bukan cinta itu, halusinasi itu. Halu itu namanya. Cinta itu indah, indah dinikmatin, tapi tidak indah dipandang karena bisa menghilangkan cinta. Ini bahasa langit namanya. Cinta itu tidak indah kalau dipandang, indah dilihat, indah dirasakan. Tidak karena cantik, tidak karena tampan, tidak ada karena dan itu, tapi karena ada rasa yang nyaman. Kan melebihi dari tampan dan cantik kalau nyaman. Karena itu adalah sakinah. Ini yang saya harapkan dan saya selalu doakan kepada Allah dan selalu saya mohonkan kepada Allah agar tertanam cinta yang asli seperti ini. Maka oleh sebab itu, setelah nanti berzikir, ungkapkan dengan penuh rasa cinta. Udah nangislah kepada Allah dengan tangisan cinta, biar ada keluar air mata adalah keluar mata cinta. Nangis karena dosa, ini kan bukan cinta namanya. Nangislah karena cinta, keluar matanya berarti bersih namanya. Walaupun kotor akan menjadi bersih. Karena dasarnya tidak ada tanpa pamrih, cuma dengan rasa bahagia sampai kita mengeluarkan air mata. Apa itu? Wajilat qulubuhum, bergetar jiwa kita. Kenapa? Karena takut hilang rasa cinta yang nyaman dan indah itu. Dengan apa bisa bergetar? Dengan kumandang berzikir kepada Allah.